Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, kami dari kelompok 1 kelas 6C reguler sore yang beranggotakan Agam Arga Komara, Mun Ima, Siti Sarah, dan saya sendiri, Wulan Deti. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pharmaceutical Care. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan non-verbal yang berkaitan dengan konseling farmasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini. Di video ini kami akan berbagi informasi mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Hakikatnya, komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan ke penerima pesan. Adapun pesan yang disampaikan dikemas dengan kata-kata atau verbal dan tanpa menggunakan kata-kata atau non-verbal. Dilihat dari ciri-cirinya, komunikasi verbal dan non-verbal tidak dapat saling dipisahkan. Artinya, keduanya saling membutuhkan guna tercapainya komunikasi yang efektif dalam penciptaan suatu makna yang komunikatif. Sederhananya, komunikasi verbal hanya menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Sebagai contoh, saat kita lagi berpidato, saat rapat, atau sedang diskusi. Sedangkan komunikasi nonverbal, aplikasinya menggunakan bahasa tanda, tindakan, dan bahasa objek dalam penyampaiannya. Sebagai contoh, gerakan tangan saat melambai, ekspresi wajah saat berbicara, atau saat ada kecelakaan di jalan raya, polisi menggunakan kon untuk menandai area sebagai tanda pemberi peringatan. Dilihat dari fungsinya, komunikasi verbal bisa digunakan sebagai penamaan, interaksi, dan labeling. Sebagai contoh, tulisan open dan close di sebuah toko akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah toko tersebut buka atau sedang tutup. Sedangkan fungsi komunikasi nonverbal adalah memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Karena seseorang kadang dapat mengerti informasi lebih jika mendapatkannya dari kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal. Sebagai contoh, saat kita menyuruh diam kepada seseorang, kita akan bicara jangan berisik kepada orang tersebut sambil menyentuhkan jari telunjuk yang tegak ke bibir kita. Dengan perpaduan tersebut, orang akan lebih mudah mengerti apa pesan yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Perlukah adanya konseling farmasi? Tentu saja, karena komunikasi yang gagal, pasien yang kurang edukasi akan mengakibatkan praktek pelayanan farmasi yang buruk. Konseling farmasi mencakup pasien yang mendengar, bertanya, mengevaluasi, interpretasi, dan memberi dukungan, sedangkan apoteker menjelaskan, memberi informasi, dan memberi nasihat serta perintah kepada pasien. Edukasi menambah pengetahuan keterampilan, mengubah perilaku melalui pembelajaran dan pelatihan. Konseling dan edukasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat. Tujuan konseling farmasi yaitu: pertama, memantapkan hubungan terapeutik antara apoteker dengan pasien dan mengembangkan perasaan trust, menunjukkan perhatian dan usaha apoteker kepada pasien, membantu pasien memanage dan beradaptasi dengan obat yang digunakannya, membantu pasien memanage dan beradaptasi dengan penyakit yang dideritanya, mencegah atau meminimalisir problem pasien yang berkaitan dengan cara penggunaan obat, efek samping obat, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan obat, dan lain-lain, menjamin kepatuhan pasien dalam menggunakan obat, sehingga tujuan atau sasaran pengobatan yang optimal dapat tercapai dengan risiko yang paling minimal. Untuk selanjutnya yaitu teknik konseling farmasis. Di sini ada pedoman dialog konselingnya. Yang pertama, menciptakan lingkungan konseling yang lebih privasi. Yang kedua, yaitu diskusi pembukaan, di antaranya memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan konseling.
Nah, bangun rasa percaya dalam membuat hubungan dengan pasien. Perkenalkan diri sebagai seorang apoteker, menjelaskan tujuan dan estimasi waktu dari sesi konseling, dan dapatkan persetujuan pasien untuk berpartisipasi, serta tentukan bahasa lisan utama pasien. Yang ketiga, yaitu verifikasi pengetahuan pasien dengan open-ended question. Di antaranya, ajukan 3 question atau pertanyaan utama. Nah, 3 pertanyaan utama tersebut diantaranya, apa yang dikatakan dokter tentang kegunaan obat ini? Yang kedua, apa yang dikatakan dokter tentang bagaimana menggunakan obat ini? Yang ketiga, apa yang dikatakan dokter tentang reaksi setelah obat ini digunakan? Selanjutnya, isilah gap pengetahuan dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, kaji pengetahuan dan sikap pasien tentang penyakit dan obatnya, serta kemampuan fisik dan mental untuk menggunakan obat dengan tepat. Tanyakan pertanyaan terbuka tentang tujuan masing-masing obat dan hasil yang diharapkan, dan minta pasien untuk menjelaskan atau menunjukkan bagaimana dia akan menggunakan obat. Yang keempat, yaitu mengakhiri diskusi atau verifikasi akhir. Di antaranya, pasien playback dan verifikasi pasien understanding and accuracy, atau memverifikasi pemahaman dan akurasi pasien. Nah, minta pasien untuk menjelaskan bagaimana mereka akan menggunakan obat mereka dan mengidentifikasi efeknya. Untuk pasien kronis, di sini menggunakan teknik show and tell. Tunjukkan dan ceritakan. Di antaranya 3 pertanyaan utama tadi dan verifikasi akhir. Untuk teknik show and tell, di sini untuk pasien dengan penyakit kronis, pasien kontrol rutin dengan obat yang sama, pasien yang tergesa-gesa. Maka gunakan teknik show and tell, itu modifikasi dari 3 pertanyaan utama yang tadi dan juga verifikasi akhir atau final verification. Nah, untuk pasien yang tidak patuh, ini menggunakan teknik demonstrasi. Teknik demonstrasi ini menunjukkan bentuk, warna, tanda, dosis, dan lain-lain dari obat yang digunakan serta mendemonstrasi alat khusus seperti inhaler hidung dan mulut. Sebagai tambahannya, kita sediakan handout tertulis untuk membantu pasien mengingat informasi. Jika seorang pasien mengalami masalah dengan obatnya, kumpulkan data dan kaji masalahnya, lalu sesuaikan regimen farmakoterapi sesuai dengan protokol atau memberitahukan dokter pembuat resepnya. Selanjutnya yaitu konseling farmasis dan keilmuannya. Bagaimana mengkonversi pengetahuan farmasi dan terapeutik menjadi konseling farmasi yang efektif. Nah, di sini bekal yang dibutuhkannya yaitu anatomi fisiologi organ dan patofisiologi penyakit yang diderita pasien. Selanjutnya, pengobatan non-farmakologi dan modifikasi gaya hidup untuk penyakit yang diderita pasien. Selanjutnya, farmakoterapi yang rasional dari penyakit. Lalu, komplikasi penyakit dan pengobatannya. Penggunaan obat pada populasi khusus dan adverse drug reaction atau reaksi obat yang merugikan dan drug interaction atau interaksi obat. Oke, di sini ada kriteria pasien yang perlu konseling. Siapa saja pasien yang memerlukan konseling? Yang pertama, pasien yang membutuhkan swamedikasi. Yang kedua, pasien yang dirujuk dokter kepada apoteker. Yang ketiga, pasien yang menggunakan obat tersebut pertama kali. Pasien dengan penyakit kronis. Yang keempat, pasien yang mendapat obat dengan indeks terapi sempit. Yang kelima, pasien dalam populasi khusus, misalnya pasien pediatrik, geriatrik, pasien dengan penurunan fungsi hepar atau hati dan ginjal. Yang keenam, pasien yang mendapatkan resep polifarmasi. Selanjutnya ada prinsip dasar konseling.
terjadinya kemitraan atau korelasi antara pasien dengan apoteker, sehingga terjadi perubahan perilaku pasien secara sukarela. Pendekatan apoteker dalam pelayanan konseling mengalami perubahan model, dari pendekatan medical model menjadi helping model. Untuk di medical model, pasiennya pasif, sedangkan di helping model, pasien terlibat secara aktif. Bisa dibaca saja ya teman-teman untuk perbedaan keduanya. Nah, di sini ada contoh gambar untuk tata cara kepatuhan minum obat, yang berartikan sehari 2 kali harus diminum setiap 12 jam sekali. Jadi kesimpulannya, konseling yang merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam praktek kefarmasian memiliki manfaat bagi pasien maupun apoteker. Penerapan konseling obat dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat karena pasien mendapatkan penjelasan mengenai manfaat penggunaan obat yang sesuai dengan aturan pakai, yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Terima kasih.